Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Masyaallahu kan wa ma lam yasha' lam yakun wala haula wala quwata illa billah amma ba'd. Usikum wa nafsi kitabullah. Saudara-saudaraku, sahabat-sahabatku yang sama-sama mengharap ganjaran pahala dan ridha Allah dari bulan puasa Ramadan ini. Bulan puasa Ramadan ini berkaitan dengan bulan taubat. Karena Allah tahu, Maha tahu, sepanjang 11 bulan yang lalu kita berbuat dosa, salah, keliru. Rasa-rasanya kalau bertobat pada bulan-bulan itu masih belum cukup. Maka Allah genapkan pada bulan Ramadan ini dengan melipat gandakan seluruh amalan pahala dan melipat gandakan seluruh amalan taubat kita. Allah tidak meminta kita sempurna dulu, baru kita mengharap Allah enggak. Tapi Allah mengharapkan kita berusaha. Karena berusaha tidak harus menunggu sempurna. Seperti sering kami sampaikan kepada anak-anak bahwa mulai dari yang bisa kita kerjakan apa, jangan nunggu sempurna. Mulai dari yang bisa kita kerjakan, mulai yang ada dan sekarang juga, jangan nunggu nanti. Nah inilah kadang kita ini sudah niat nih, ini saya niat mau taat, mau lebih baik, tapi nyatanya lemah lagi. Kita ingin sudah bangkit dari keterpurukan, jatuh lagi, akhirnya ada semacam, nah ini yang tidak boleh, ada semacam pesimisme. Ya kalau begitu percuma lah untuk menjadi orang baik, karena nggak bisa-bisa sih. Kalau dicoba katanya belum bisa. Padahal Allah tidak meminta kita langsung baik hari ini juga. Allah memintanya kita berjuang, berusaha. Nah karena itulah kadang kita menunda-nundanya itu bukan karena kita tidak mau, merasa belum pantas, masih merasa terlalu kotor, merasa banyak dosa, dan merasa sering gagal. Padahal kalau menunggu pantas, menunggu sempurna, tidak akan pernah pantas, tidak akan pernah sempurna. Kita ini manusia, ya saya pun tidak fantas nih, belum layak dijadikan sebagai hamba Allah, belum layak. Kita ini masih belum pantas, saya ini belum layak. Karena itu saya ingin berusaha ada di kasihannya Allah, atau di sayang Allah. Saya sering memberi contoh, umpamanya kita ngajar. Ini ada anaknya rajin ya, saleh, ya berbakti, datang paling awal, disuruh gurunya mau, kita suruh apa aja taat, katakanlah begitu. Tapi begitu ujian, ya entah mungkin penyebabnya apa, nilainya katakanlah jeblok ya. Beberapa mata pelajaran nilainya merah, ditongkrak, dikator masih merah. Lalu apakah dia tidak akan naik kelas, mau kita naikkan apa enggak? Padahal dia sudah terlaksana semua tujuan pembelajaran dalam praktek ketaatan, dia yang sehari-hari lakukan itu sudah semua. Nah disinilah ada rasa kasih kita. Kasihan dalam arti kan tujuan bukan hanya apa yang tertulis kognitif, tapi yang justru yang lebih penting adalah itu yang psikomotorik yang dilakukan, yang diamalkan. Maka kita akan muncul kasih sayang agar dia naik kelas karena sudah. Nah kita yang kita lakukan sebagai hamba Allah pun demikian. Kita ini masih 5 nilainya, bukan hanya 5, bahkan mungkin 4 atau 3, 2. Sangat jauh untuk dikatakan naik kelas masuk ke dalam surga. Tapi kita, ya Allah, saya akan berusaha terus melaksanakan sholat, saya akan terus berusaha ke masjid bagi yang laki-laki, saya akan terus membuka Al-Quran, saya terus beristighfar, bertobat, walaupun mungkin belum diterima, terus aja terus. Yang saya harapkan apa? Rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang saya harapkan adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena Allah melihat ini anak kasihan yang sudah berusaha. Seperti tadi anak itu kita naikkan kelasnya. Soal dosa, ini adalah fatahun. Semua manusia itu punya dosa, punya salah. Nah orang-orang yang terbaik dari yang punya dosa adalah dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tobat itu ada 3 level, 3 syarat yang harus ditempuh, atau 4 ya. Yang pertama, dia harus beristighfar. Kita istighfar, astagfirullah. Kita istighfari satu persatu yang pernah kita lakukan di bulan Ramadan ini. Astagfirullahaladzim, ya Allah saya banyak
melalaikan sholat. Astagfirullahaladzim, saya pengen menunda-nunda. Astagfirullahaladzim, saya kurang peduli kepada anak yatim. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya belum bisa menyelesaikan hakaman Quran tiap bulan. Astagfirullahaladzim, ya Allah, saya belum bersolat kepada kanjeng Nabi. Kita istighfarkan satu persatu. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, penyesal. Kita menyesal, tandanya kita tidak akan pokoknya menyesal. Pokoknya, ya Allah, kenapa kok saya begitu ya? Penyesalan yang dalam artian rangkaian dari istighfar tadi. Dilanjutkan dengan yang ketiga, tidak akan melakukan lagi. Ya, kalau kita bertobat dari perbuatan maksiat ini, selesai istighfar, menyesal, besok melakukan lagi ya, itu namanya belum tobat. Itu coba lagi, tobat lagi, jangan pernah putus asa, coba lagi terus lagi sampai nanti akhirnya ketemu jalannya. Langkah berikutnya adalah mengikuti dengan perbuatan baik, dengan amal soleh. Itulah rangkaian tobat. Nah, kalau berkaitan dengan kesalahan kita kepada manusia, ditambah yaitu mohon maafnya, mohon ridhonya, mohon keikhlasannya dari orang yang kita pernah berbuat dosa. Kita pernah mengunjing dia, pernah memfitnah, pernah berbuat apa yang membuat dia tersinggung, membuat dosa lah, katakanlah begitu. Nah, itu diantaranya. Jadi tidak ada manusia yang sempurna. Semua manusia, anak Adam, berbuat dosa. Sebaik-baik orang yang berbuat dosa adalah yang bertobat. Innallaha yuhibbut tawwabina wa yuhibbul mutatahhirin. Al-Baqarah 402 ya. Allah itu sangat mencintai orang-orang yuhibbut tawwabina, orang-orang yang bertobat, orang-orang yang bersegera melakukan pendekatan kepada Allah. Wa yuhibbul mutatahhirin, dan mencintai orang-orang yang mensucikan dirinya, membersihkan jiwanya, membersihkan hatinya dari penyakit-penyakit. Nah, kadang-kadang ini kita sudah beramal itu tidak mudah ya. Ke masjid itu tidak mudah, baca Quran itu tidak mudah, karena dia perlu effort tenaga yang luar biasa. Nah, sudah kita lakukan semua, kok kita hapus sendiri? Nah, dihapus dengan apa? Dengan perbuatan penyakit jiwa. Kita mengunjing orang, kita mengata-ngatain orang yang buruk, bahkan kita berburuk sangka. Itu akan menggugurkan amal-amal kita. Yang sudah amal yang sungguh-sungguh kita lakukan, itu pun belum tentu diterima, malah dihapus dengan amal-amal kita yang merusak jiwa. Jadi mungkin lebih baik ya barangkali amalnya tidak banyak sedikit, tapi hati kita bersih. Ya, memang jelas manusia tidak akan mungkin bersih suci seluruhnya, tapi kita kan berusaha. Nah, bulan Ramadan ini, man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, kalau kita sungguh-sungguh melaksanakan bulan puasa Ramadan dengan keyakinan, keimanan, kesungguhan, perhitungan, keikhlasan, mengharap ridha Allah, Allah akan ampuni dosa-dosa kita setahun yang lalu. Kenapa diampuni? Karena kita sudah bersih, membersihkan. Nah, mau apa lagi yang mau kita cari? Mau kapan lagi kalau bulan Ramadan tahun ini akan kita maksimalkan? Ayo, maksimalkan kita ibadah pada bulan suci Ramadan. Adapun ya, kalau kita masih mungkin saya merasa jatuh, merasa terpuruk, berarti tandanya kita masih hidup. Karena masih merasa jatuh. Kalau udah nggak merasa apa lagi, nggak ada rasa, udah mati. Yang berbahaya itu bukan saatnya jatuh. Yang berbahaya itu saat berhenti untuk berbuat baik. Saat dia tidak akan mencoba lagi untuk bertobat. Saat dia tidak akan berusaha lagi untuk menjadi lebih baik lagi. Mau mengandalkan bulan apa lagi? Mau mengandalkan kapan lagi? Tahun depan, apa kita menjamin umur kita sampai tahun depan? Jangankan bulan depan, apa kita bisa jamin? Jangankan bulan depan, hari besok. Tidak ada yang bisa menjamin, bahkan mungkin sore, besok, nanti malam. Allah alam bisawab. Nah, karena itulah Allah itu tidak akan pernah menutup pintu bagi orang yang gagal, bagi orang yang terburuk, selama dia masih ingin kembali kepada aturan Allah Subhanahu wa ta'ala. As-shaimin shaimat, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, sama seperti saya juga yang sedang berusaha ingin lebih baik lagi dari Ramadan yang lalu. Ramadan datang bukan untuk mencari orang yang paling suci. Ramadan datang untuk orang-orang ingin berubah, meskipun pelan, meskipun tertatih-tatih. Satu langkah kecil hari ini itu akan lebih baik, lebih Allah cintai daripada niat, rencana, keinginan yang besar tapi tidak dilaksanakan. Ya, niat, rencana besar boleh, tapi kalau tidak dilaksanakan, nonsen. Lebih baik kita sedekah sedikit tapi rutin, baca Quran ya. Ramadan, kalau kita tidak mampu 30 juz satu bulan, ya jangan sampai tidak tadarus sama sekali itu.
Kalau kita tidak mampu berpanjang-panjang, ada yang 3 juz sehari, 5 juz, 6 juz, oke. Alhamdulillah, itu karunia Allah. Tapi kalau kita tidak mampu 3-5 juz, kenapa kita tidak 1 juz? Kalau tidak mampu 1 juz, kenapa kita tidak mencoba 1 surat Al-Quran dengan artinya? Kalau tidak bisa 1 surat dengan artinya, kenapa kita mencoba 1 ayat saja dengan tafsirnya, dengan penjelasannya? Itu Masya Allah, itu jauh lebih baik menurut saya. Apalagi kalau ya banyak, ya dengan makna kandungannya, wah itu top dan luar biasa. Tentunya itu adalah la haula wala quwata illa billah, tidak ada kecuali dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita ingin lebih baik, jangan menunggu baik. Kalau kita ingin sempurna, jangan menunggu sempurna, karena tidak akan pernah terjadi. Yang terjadi adalah kita akan mencoba. Karena Allah tidak akan bertanya seberapa sempurna ibadahmu, tapi Allah akan menyapa seberapa usahamu untuk bersungguh-sungguh. Sama seperti kita dalam melakukan kegiatan ya, keorganisasian, jamaah, atau ya kepalestinaan, kita berusaha mengadakan kegiatan-kegiatan yang membangkitkan ruh, membangkitkan jiwa, membangkitkan semangat perjuangan melalui daurah, mungkin melalui kajian-kajian, melalui aksi-aksi. Tapi kok hasilnya yang kita undang 100, yang datang cuma 30, yang kita sebarkan medsos kemana-mana yang menanggapi sedikit. Ya kita kewajibannya berusaha, yang mendekat nanti Allah akan kumpulkan orang-orang yang satu ruh, karena al-arwah junudun mujannada, ruh-ruh yang sama akan berkumpul dengan ruh-ruh yang sama. Jadi kita bersyukur kalau dalam sebuah komunitas, sebuah kegiatan hanya berkumpul dengan 3, 4, 5 orang, tapi satu visi, satu ruh, itu jauh lebih baik. Jadi berkumpul dengan ratusan orang tapi dengan visi yang nggak jelas. Ada yang ngajak bermain, ngajak ini, ngajak itu. Nah, karena itu kita bersyukur alhamdulillah dipertemukan dengan orang-orang yang satu visi untuk membangkitkan semangat Ramadan ini. Jadi itu ya. Jadi kita jadikan Ramadan ini bukan menjadi sempurna, tetapi upaya untuk melangkah lebih baik lagi dari tahun kemarin. Upaya untuk kita tidak putus asa dari keterpurukan, dan upaya untuk menjadi lebih sempurna, walaupun sekali lagi tidak akan sempurna. La'allakum tattaqun, itulah hakikat dari takwa kepada Allah, yaitu hati-hati. Takwa itu maknanya hati-hati, kesungguhan. Takwa itu menjalankan amanahnya, meninggalkan larangannya. Bismillah, la haula wala quwata illa billah. Nanti kalau kita coba lagi, setan menggoda, ya memang tugasnya setan menggoda. Bisikan-bisikan, lingkungan, rayuan, cobaan, ya itulah bagaimana Allah mengukur kadar keimanan kita. Dan saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau kita berkaca kepada sirah nabawiyah, bagaimana perjuangan Nabi Adam alaihissalam dengan istrinya membangun pondasi Masjidil Aqsa, bagaimana istrinya sampai melahirkan puluhan kali, ada yang menyebutkan 70 kali melahirkan, di seorang istri Nabi. Bagaimana Nabi Ibrahim sampai dihina-hina, dikejar-kejar, bahkan sampai mau dibakar kan, walaupun Allah selamatkan, dilepaskan pakaian-pakaiannya. Itu Nabi Khalilullah, kekasih Allah. Bagaimana Nabi Zakaria sampai dibunuh oleh kaumnya yang kurang ajar itu Nabi Allah. Bagaimana Rasulullah SAW dianggap gila, majnun, tukang sihir, dilempari kotoran onta, kekasih Allah. Allah bisa saja sekehendaknya untuk menghancurkan, tapi itu proses yang dijalani. Nah mereka para nabi rasul jaminannya surga, mereka sudah dijamin maksum, bersih dari dosa. Kita tidak ada jaminan sama sekali surga, kita hanya berharap. Kita juga bukan orang yang maksum, penuh dengan lumpur. Nah kita mau surga, kita mau mendapatkan kenikmatan yang tertinggi dari Allah, kita mau apa, kita ini apa. Nah karena itu yang terbaik pada bulan Ramadan ini kita mengaca diri. Ujian apapun yang kita terima, yang kita kerjakan, atau yang kita hadapi, itu masih jauh lebih besar, lebih banyak, lebih berat ujian Rasulullah SAW dan para nabi utusan Allah. Nah karena itu ini untuk mengukur kita bahwa kita harus optimis, harus semangat. Kenapa Allah menguji mereka? Karena mereka akan dihadiahi karunia ketinggian kepada Allah. Allah akan menghadiahi kita karunia baik di dunia maupun di akhirat, tempat yang mulia terhormat. Karena mari bulan Ramadan ini kita jadikan sebagai semangat penumbuh jiwa untuk bertobat kepada Allah, melakukan yang terbaik, mengharap ridha dan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah
menerima amal-amal ibadah pada bulan Ramadan ini, menerima taubat kita, istighfar kita, ampunan kita, sehingga kita selesai bulan Ramadan akan kembali kepada langkah yang mulia, bersih, kembali sebagai manusia terlahir kembali menjadi manusia yang baru, manusia terlahir dari ibadah Ramadan. Mudah-mudahan Allah jadikan kita husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.